معهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal iffata wal amanata wa husnul khuluq wa ridha bil qadar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayat 5 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum memanggillah kamu sekalian. Hum kepada mereka anak. Nah, ini lanjutan yang kemarin tentang anak angkat ya. Memanggil li abaihim pada bapak mereka, bapak kandung, bin. Ya. Jadi binnya ini ke bapak kandung. Seperti anak angkat Nabi yang bernama Zaid. Orang-orang pada menyebutnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nah, akhirnya diturun ayat oleh Allah, bukan anaknya Muhammad itu,
tapi Zaid itu anaknya Harithah. Jadi yang benar manggilnya itu Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad, karena dia punya orang tua kandung. Nah, maka ud'uhum liba'i abaihim, panggillah mereka pada bapaknya, artinya bapak kandungnya. Huwa adapun memanggil binnya itu ke bapak kandungnya, akok satu lebih adil. Indallahi, di sisi Allah. Nah, manggil dengan dinasabkan ke orang tua kandung, itu panggilan yang lebih adil di sisi Allah. Nah, berarti kalau manggil dinasabkan dengan orang tua angkatnya itu tidak adil. Orang bukan orang tua kandungnya kok binnya bin ke orang tua angkat, ya itu salah ya. Jadi yang benar binnya itu ya ke orang tua kandungnya. Fa ilam ta'lamu, maka jika tidak mengetahui kalian, wa ilam ta'lamu, maka jika tidak mengetahui kalian, aba'ahum, pada bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum, maka saudara kalian, fa ikhwanukum, maka saudara kalian, fiddin, di dalam agama, wa mawalikum, dan menjadi kekasih kalian, atau dan kekasih kalian, kekasih dalam agama ya. Jika kalian tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya, ya sudah, anggap saja dia itu adalah saudara kalian, kekasih kalian di dalam agama, saudara seagama. Ya tetap manggilnya, jangan manggil binnya dinasabkan ke orang tua angkatnya, ya jangan. Ya, jadi kalau kalian tidak tahu siapa orang tua kandungnya, ya sudah, tetap anggaplah dia itu sebagai saudara seagama. Walaisa, dan tidak ada alaikum, atas kalian, apa junahun, dosa. Nah, dosa. Fima, di dalam apa-apa, akhtotum, yang luput atau yang salah. Akhtotum itu salah yang tidak disengaja. Kalimat akhtok. Akhtotum, yang luput atau yang salah kalian, dalam kurung tidak disengaja. Bihi, dengan apa-apa, atau bihi dengan memanggil. Walakin, dan akan tetapi, ma ta'amadat, apa-apa yang telah sengaja. Ma ta'amadat, apa-apa yang telah sengaja, kulubukum, hati kalian. Wakana, dan ada, Allahu Allah. Wakana, dan ada, Allahu Allah, ghafuron, zat yang maha pengampun, rohiman, lagi maha penyayang. Rohiman, lagi maha penyayang. Dan tidak ada dosa atas kalian di dalam apa-apa yang kalian tidak sengaja. Enggak tahu. Jadi dia namanya tinggal di situ, mungkin dibesarkan di situ, taunya ya orang tuanya itu. Dia enggak tahu asal muasalnya. Ya, manggilnya dia manggilnya
binnya ke orang tua angkatnya, tapi benar-benar nggak tahu. Nah itu, kalau nggak tahu Allah mengampuni, tidak dosa. Tapi yang dosa itu yang sengaja tahu itu bukan anak angkat, bukan anak kandungnya, bahkan tahu juga siapa orang tua kandungnya, tapi manggilnya binnya ke bin orang tua angkatnya, yang sengaja itu yang dosa. Nah, jadi walaupun hanya memanggil, kalau kita sengaja sudah tahu itu bukan orang tua kandungnya, kita panggilnya bin ke orang tua angkatnya, itu dosa. Ya. Ya, hanya kalau lazimnya di masyarakat kita di Indonesia ini kan jarang manggil seseorang atau anak kemudian berikut orang tuanya, kan jarang. Tapi kalau di sana itu rata-rata ya binnya itu orang tuanya mesti dicantumkan, dibawa walaupun manggil. Nah, tapi paling tidak kita harus tahu bahwa dia itu adalah di situ dia sebagai anak angkat, bukan anak kandung. Jadi orang tuanya berarti orang tua angkat, bukan orang tua kandung. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, pengampun dan penyayang ya bagi orang yang mau minta ampun kepada Allah, ya Allah mengampuni. Karena memang tidak tahu, ya kemudian nggak sengaja, ya Allah mengampuni. Ayat 6, An-Nabiyyu adapun Nabi. An-Nabiyyu adapun Nabi. Aula lebih berhak siapa Nabi. Aula lebih berhak siapa Nabi bil mukminin dengan orang-orang iman. Min anfusihim daripada diri mereka orang iman. Seorang nabi, ya, katakanlah Nabi Muhammad, dia lebih berhak terhadap orang-orang iman daripada orang-orang iman itu terhadap diri mereka sendiri. Nah, ya, lebih berhaknya seorang nabi kepada orang iman, pertama lebih berhak meramut, mengatur, menasehati. Nah itu kewajiban seorang nabi, ya, daripada orang iman itu sendiri terhadap diri mereka. Jadi lebih berhak seorang nabi, ya, mengatur, meramut kepada orang-orang iman. Bahkan sampai dahulu, ya, asalnya orang-orang iman yang meninggal, lalu kemudian mereka punya hutang, itu sampai Nabi yang bertanggung jawab. Sampai di situ, haknya seorang Nabi. Sampai kalau ada orang iman yang meninggal punya hutang, itu tanggung jawabnya Nabi. Tapi kalau punya warisan, yang mewaris ya keluarganya. Nah itu. Kalau yang punya warisan, yang mewaris ya ahli waris. Tapi kalau warisannya hutang, maka Nabi yang berhak untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Itu dulu, ya. Dulu. Tapi akhirnya terus ya itu dimansuh. Nah. Wa azwajuhu, dan adapun istri-istri Nabi, ummahatuhum, ibu mereka orang iman. Nah, semua istri Nabi itu statusnya adalah ummahatuhum, ibunya orang iman. Nah, makanya janda-janda Kanjeng Nabi itu tidak bisa dinikahi oleh orang iman. Jadi janda Kanjeng Nabi ya statusnya itu
Ummul mukmin, ibunya orang iman. Kalau menikahi janda Nabi sama saja menikahi ibunya. Nah, tidak boleh memang. Maka seperti Ibu Aisyah ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah itu masih sangat-sangat muda. Ya, orang mulai dipinang oleh Nabi, Ibu Aisyah itu usia 6 tahun. Coba. Kemudian dipinang itu apa? Dipinang itu ya di ya. Kemudian dikumpuli jadi pengantin, dikumpuli umur 9 tahun. Nah, terus sekitar umur belasan begitu loh, umur berapa? Ya, ditinggal wafat oleh Rasulullah. Janda. Tapi ya udah enggak menikah lagi, namanya ummul mukmin. Ya. Termasuk istri-istri Nabi yang lain. Semuanya statusnya adalah ummahatuhum. Wa ulul arhami, dan yang mempunyai arham. Arham itu family. Wa ulul arhami, dan yang mempunyai family, nasab. Ba'duhum, adapun sebagian mereka nasab atau family. Aula, lebih berhak. Biba'dzin, dengan sebagian. Sebagian mereka sesama nasab atau sesama famili. Fi kitabillahi, di dalam kitabnya Allah, ya, yang sudah tercantum, tertulis di dalam kitabnya Allah. Minal mu'minin, daripada orang-orang iman, wal muhajirin, orang-orang muhajirin, illa kecuali antaf'alu, ya, illa kecuali antaf'alu, bahwa mengerjakan kalian ila auliyaikum, pada beberapa kekasih kalian, ma'rufan, dengan baik, ma'rufan, dengan baik. Karena ada dzalika, demikian itu, karena ada dzalika, demikian itu, fil kitabi, di dalam kitab atau di dalam catatan, masturon, yang telah ditulis, mastur, ya, masturon, yang telah ditulis. Nah, kami ulangi artinya dari atas, bahwa Nabi itu lebih berhak terhadap orang iman daripada diri sendiri mereka orang iman. Ini pengertiannya luas. Ya, pertama, Nabi itu lebih berhak. Ya, tadi yang sudah kami sampaikan, lebih berhak kepada orang iman daripada diri mereka orang iman. Satu, ya, dalam hal tanggung jawabnya, termasuk orang-orang iman, ya, ana aula bikulli mu'min min nafsihi fa ayyuma rajulin mata wa taraka dainan fa ilayya wa man taraka malan fa huwa liwarathatihi. Itu diantaranya pertama, kalau ada orang iman meninggal punya hutang-hutang, maka sayalah yang membayarnya, kata Nabi. Kalau punya harta, ahli warisnya yang mewaris. Nah, yang kedua, Nabi lebih berhak terhadap orang iman, maksudnya lebih berhak untuk dicintai. Nah, jadi Nabi lebih berhak untuk dicintai oleh orang-orang iman ketimbang orang iman itu sendiri mencintai kepada diri mereka. Nah, jadi nabinya itu lebih berhak untuk dicintai daripada orang iman itu sendiri terhadap dirinya sendiri. Ini
Dan istri-istri Nabi adalah ibu mereka orang iman. Wa ulul arhami ba'dhuhum aula bi ba'dzin fi kitabillah. Dan yang mempunyai famili, sebagian mereka dengan sebagian, antara famili, mereka lah yang lebih berhak. Aula, ya, lebih berhak dengan sebagian. Maksudnya dalam hal masalah waris mewaris. Jadi kalau untuk waris, nah, ya ahli waris itu yang lebih berhak. Dan itu telah tertulis termaktub di dalam kitabnya Allah. Ya. Bagiannya berapa, kalau laki-laki berapa, perempuan berapa, suami berapa, istri berapa, itu sudah ada ketetapan di dalam firman Allah atau Al-Quran ini. Nah, jadi ahli waris itu lebih berhak daripada orang-orang iman, orang-orang muhajir. Nah, karena dulu pernah atau sampai terjadi bukan ahli waris tapi mendapat waris. Karena dipersaudarakan oleh Rasulullah orang-orang muhajir itu. Tapi akhirnya itu dimansuh oleh ayat waris, ya nggak boleh. Walaupun akrabnya seperti apa, ya itu kan ada itu. Orang lain bukan saudara, bukan famili, tapi akrabnya, kentalnya dalam persaudaraannya itu melebihi daripada saudara sendiri. Wes pokoknya sakit yang ngeramut, wes pokoknya melebihi dari saudara sendiri. Walaupun seperti itu, kalau menyangkut soal waris, tetap dia tidak ada hak untuk waris, nggak ada. Ya tetap orang lain kalau soal waris. Karena masalah waris itu sudah ada ketetapan dalam kitabnya Allah. Siapa-siapa yang berhak mendapatkan. Oh saya saudara. Ya ntar dulu. Saudara juga nggak semua saudara itu pasti dapat waris. Ada kriteria-kriteria saudara siapa dulu itu. Ya. Nah, yang paling dekat ahli waris ya anak itu yang paling dekat ya. Ya orang tua, anak itu paling dekat langsung dengan almarhum itu kan. Ya. Adapun saudara-saudara tapi yang agak jauh ya hanya sebatas saudara. Ahli waris ya, apalagi kalau ada anak ya, selainnya nggak akan dapat. Nah, karena anak itu kan menghalangi pembagian waris bagi yang lain, namanya anak. Nah, kalau anak nggak ada lah, baru bisa ke saudara. Nah. Kecuali kalau kalian berbuat kebaikan terhadap beberapa kekasih kalian, maksudnya saudara-saudara tadi iman muhajir. Ya, dia memberi tapi bukan waris, ya sedekah biasa, ya boleh, ya. Ya, karena selama ini sudah dekat, sudah baik, banyak membantu. Kemudian pas dapat warisan, nah dicipratin ibaratnya. Ya gitulah. Orang dapat rezeki, dapat warisan, cicing wae, ya diem aja itu. Ya paling enggak, ya saudara yang mungkin dekat atau siapa ya kasihlah. Ya hadiah, ya, kadang-kadang dapat warisan sampai ya ratusan juta bahkan sampai dapat warisan ya meneng lah. Itu rezeki itu supaya juga ya sebagai tanda syukurnya. Ada kewajiban juga loh itu ya, kewajiban untuk infak. Karena dzalika fil kitabi masturo, dan semuanya itu telah tertulis di dalam kitabnya Allah. Ya, sudah tercantum. Ya, jadi harus semuanya mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, karena masalah waris ini terkadang bisa membuat saudara bisa berubah menjadi orang lain. Nah, gara-gara waris, akhirnya saudara dengan saudara putus. Nah, putus kadang-kadang gara-gara waris lah.
Lah kalau sudah dibagi sesuai dengan hukum waris ya semuanya harus ridho. Semuanya harus bisa menerima. Loh aku saudara paling tua, laki-laki paling tua misalnya. Bukan soal tua mudanya. Atau saya kan anak paling tua tapi wanita. Nah, sementara yang paling kecil itu laki-laki. Paling kecil. Nah ini bukan soal tua mudanya. Tapi waris ini yang menentukan berapa-berapa itu termasuk ya laki-laki dan perempuannya itu. Kalau laki-laki itu 2 kali bagian, perempuan 1 kali bagian. Nah, itu harus diterima, ridho itu aturannya Allah itu loh. Nah, atau maunya ingin menguasai semua, wah ya, bahaya itu. Bahaya itu ya. Nah, punya saudaranya tapi diam-diam dia nyatut misalnya. Nah, itu nanti akan menjadi masalah di akhirat itu ya. Ya. Pokoknya kalau yang enggak adil, enggak sesuai dengan aturannya Allah, itu enggak akan barokah. Nah itu ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Demikian Bapak Ibu para jamaah semuanya, pengajian kita pada pagi hari ini, hari Sabtu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap diparingi sehat wal afiat, barokah semuanya, nggih. Ya, banyak berdoa dan ikuti prokes ya. Protokol kesehatan supaya betul-betul ya dipatuhi secara ketat, lalu kemudian juga banyak ikhtiar, minum vitamin. Nah, banyak berdoa kepada Allah, insyaallah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan semuanya paling sehat wal afiat. Yang saat ini sedang sakit, isoman barangkali atau yang dirawat, mudah-mudahan secepatnya Allah paling sehat wal afiat dan kembali sembuh kembali, sehat kembali dan sama-sama bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ada segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.